Masih bersama saya Budiman Tandurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Alisa, Ya. ini kan sebagian tuntutan ya, petisi yang dirumuskan 17+8 kan sebagian juga sudah diakomodasi Ya. oleh parlemen gitu. Apalagi yang harus dilakukan oleh baik oleh pemerintah atau pengurus negara, baik oleh DPR agar situasinya kembali membaik dan membaik. Yang membaik apa ini, Mas? Ya harapannya kan membaik, lebih Harapannya berkeadilan, membaik. Ya, hukumnya lebih betul, tegas. betul. Harapannya membaik. Tetapi kita lihat ya, kalau 17 poin itu, 17+8 itu kan rangkuman dari aspirasi Petisi masyarakat. masyarakat, Ya. oke. Dari yang 17 itu, yang sebetulnya memberikan respon sesuai dengan tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat, itu baru DPR. Pemerintah belum kan? Pemerintah belum, TNI belum, Kementerian Keuangan belum, Presiden, Kementerian Keuangan, TNI, dan polisi. Kepolisian juga belum. Kepolisian belum melepaskan semua mahasiswa yang ditahan. Kepolisian belum, apalagi ya, kemarin tuh ada beberapa poin ya, itu belum. Itu menghentikan kembali ke barak, pendekatan kekerasan itu juga belum. Kementerian Keuangan diminta untuk mengeluarkan satu kebijakan urgent important gitu ya, ke kondisi genting terkait dengan PHK dan ekonomi juga belum begitu. Presiden belum menarik TNI itu, jadi ya belum. Baru iya akan didengar. Iya, malah yang terjadi ya tadi itu belum membentuk komite tadi itu, komisi atau tim pencari fakta itu juga belum. Masalahnya sekarang ini kan begini, saya suka sekali dengan istilah kepercayaan itu seperti oksigen. Kalau oksigennya ada seperti saat ini di ruangan ini, kita tidak merasakan apa-apa. Kita bahkan tidak sadar bahwa kita ini ada oksigen yang membuat kita hidup. Tapi coba kalau oksigennya ini dihentikan di ruangan ini, apa yang akan terjadi? Kita semua akan sesak nafas, bahkan lama-lama akan mati. Nah, situasi distrust antara rakyat, masyarakat sipil, dan penyelenggara negara, dan juga partai politik sebagai input penyelenggara negara, itu distrustnya sudah sangat rendah. Jadi tuntutan rakyat itu dengarkan, penuhi, itu dulu deh. Oke, Gitu. baik Mas Dirman. Kalau Mbak Alisa kan mengatakan ini kan trustnya memang lagi rendah. Bagaimana kalau saran Anda untuk bisa memulihkan kepercayaan publik kepada para pengurus negara ini? Ya, trust itu menurun karena tindakan-tindakan tadi kan yang diberikan sejak awal tuh. Jadi berhentilah tindakan semacam itu. Tapi orang kan bertanya apakah akan ada perubahan dalam cara mengurus kebijakan dan sebagainya. Sekarang kita lihat 17+8 itu satu wacana yang sangat baik lah, dan kita hormati teman-teman itu untuk menjadi bagian dari wacana. Tapi juga wacana lain, para akademisi peduli sudah menyampaikan suara sejak awal, para ekonom kemarin menyuarakan juga, para ahli aktivis anti korupsi sudah lama juga, ahli HAM juga begitu. Jadi sebetulnya bekal untuk melakukan perbaikan itu cukup gitu. Orang tidak kurang, kita cari orang pasti di mana-mana ada. Jadi yang ditunggu adalah willingness, apakah ada gitu. Dan itu memang hanya bisa diberikan oleh pimpinan paling atas. Memang menarik ini kejadian sekarang ini. Dulu 98 kan kritik kita pada Orde Baru luar biasa, tapi begitu ada kejadian di ranah eksekutif, Ketua MPR bicara, Ketua DPR bicara, ketua tokoh-tokoh yang masih dalam pemerintahan pun bicara gitu. Sekarang tuh nggak ada, dan Presiden dibiarkan sendirian menangani ini. Ini sesuatu yang menurut saya, mengapa begitu? Karena menurut saya di benak mereka juga sebetulnya tersimpan suasana guilty feeling sebetulnya. Cuman tidak terrefleksikan. Karena itu tidak berani menghadapi masalah secara mendingan diam ya? Lebih baik diam. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus ada koreksi lagi lah. Oke, Bung Marzuki, tadi kalau Anda menyebut soal komisi independen yang dibentuk parlemen, ada nggak sih orang-orang yang masih punya komitmen untuk meriset Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan? Banyak. Begini ya, dari hari ke hari kita ikuti ini ya, ucapan Presiden ya. Hari ini Presiden mengatakan hindari kriminalisasi. Ini dahsyat ini, ya.
perhatian presiden yang luar biasa. Tertuju kepada lembaga mana kita sudah tahu tuh, ya. Tetapi yang agak mengkhawatirkan saya ini adalah konon keluar surat keputusan dari Menteri Pendidikan melarang demo. Di antara kita yang mengalami 98, ini persis yang terjadi. Trisakti meledak tanggal 12 Mei. Tanggal 13, 14, 15, peristiwa kerusuhan tragedi Mei. Pemerkosaan besar-besaran, bukan rumor. Tanggal 14, Pangkostrat Prabowo Subianto melakukan pertemuan malam hari untuk mencari masukan. Ini cerita dari Pak almarhum Fahmi Idris, ya. Tanggal 21 presiden mengundurkan diri. Ya, itu rentetan tuh. Hari ini dapat SK Menteri Pendidikan. Saya tidak tahu bagaimana itu nanti, ya. Tapi untuk menangani masalah ini, yang 17/8 ini harus ditangani dengan terbuka ini. Ini dulu lah, ya. Sebab sudah ada schedule, akan ada turun ke jalan lagi protes dalam minggu pertama September ini, ya. Nah, masalahnya sekarang ini ialah kita perlu ada teori di sini. Teorinya akumulasi. Tadi kondisi ini sudah bertahun-tahun, jadi sudah mendahului protes-protes itu. Nah, karena itu pertama yang mungkin harus dilakukan adalah dekartelisasi dari partai politik. Bongkar koalisi Indonesia Maju itu. Ya. Biarkan partai politik ini berfungsi sebagaimana seharusnya, menyalurkan unek-unek dari publik yang selama ini tersumbat. Jadi koalisi Indonesia Maju itu menghadapi sekarang koalisi Indonesia mundur, yaitu rakyat yang berontak sekarang ini. Ya. Oke, koalisi Indonesia mundur. Terakhir mengenai TGPF, ya, saya kapok kalau mau dibentuk lagi TGPF, karena itu dibentuk oleh pemerintah. Satu orang dalam jajaran kenegaraan sekarang inilah Jenderal Wiranto. Tanyakan kepada beliau. Kita dibentuk, mau melapor, pemerintah tidak hadir. Bayangin. Ya, itu zaman Pak Habibie itu. Jadi sekarang ini rakyat harus menyelesaikan sendiri ini dengan komisi dibentuk oleh DPR, sehingga ini menjadi masalah nasional yang diselesaikan secara tuntas. Oke, jadi DPR yang bentuk ya, Prof. Tuti. Jadi apa yang disarankan oleh akademisi gitu terhadap situasi yang sudah seperti ini? Apakah memang pengekangan tidak boleh demo atau apa yang harus dikerjakan sekarang ini sebetulnya? Yang pertama buat saya itu pemerintah harus buka telinga lebar-lebar. Ya, dia harus mendengar suara rakyat. Karena kita punya ada gium, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat ada suara Tuhan. Ya, ketika dia diabaikan, suara yang diabaikan tentu saja akan timbul ekses-ekses yang negatif. Nah, yang pertama pemerintah itu bukan cuma presiden. Tapi khusus presiden buat saya seharusnya mendapat informasi yang benar dan akurat mengenai kondisi di lapangan. Jadi tidak akan memberikan satu statement, satu keputusan yang tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini buat saya sangat menyedihkan karena memang inilah tanggung jawab dari seorang presiden. Jadi dengarlah juga suara-suara lain ya, jangan hanya mendengar dari kalangan ring satunya saja yang ada kemungkinan memang tidak seluruhnya benar, supaya menyenangkan saja beliau. Nah, ini buat saya menunjukkan bahwa harus lebih ada keterbukaan tadi untuk mendengar suara-suara yang lainnya. Dan kemudian juga kalau kita melihat partai politik tiba-tiba kemarin semua minta maaf. Kenapa? Karena ada penjarahan. Kalau nggak ada penjarahan kira-kira minta maaf nggak ya? Jadi buat saya, kok cuma sampai segitu gitu ya minta maafnya. Harusnya kan minta maaf atas semua yang telah terjadi selama ini, yang juga di mana partai politik itu memiliki
andil yang tidak kecil. Nah, mungkin tadi kalau Pak Marzuki mengatakan ini kalau ada TGPF dibuat oleh DPR, ya kalau DPR-nya seperti sekarang, kan ini sekarang antara DPR dengan pemerintah kan satu ya, bukan berbeda. Jadi ya itu sama aja. Jadi memang harus membuka kuping juga teman-teman di DPR supaya mereka mendengar apa sih keinginan rakyat, bukan hanya berkaca pada keinginan diri sendiri saja. Oke, Prof. Tuti, Bung Kiki, Mas Firman, dan Mbak Alisa Wahid.